Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari grup 1 dengan anggota saya Muhammad Akmal dan rekan saya Nadirullah Taufikur Rahman, program studi produksi tanaman hortikultura jurusan produksi pertanian Politeknik Negeri Jember. Kami di sini bermaksud menjelaskan slide singkat tentang pengolahan benih atau seed processing secara umum. Perlu diketahui bahwa benih merupakan bahan tanam berupa biji atau bagian tanaman yang lain guna mengembangbiakan tanaman tersebut. Benih berupa biji dalam kemasan yang sudah tersedia di toko pertanian merupakan hasil dari pengolahan benih yang melalui berbagai proses yang harus betul-betul diperhatikan. Proses pengolahan benih ini bertujuan untuk mempertahankan mutu benih yang dicapai ketika panen, menekan laju penurunan mutu benih selama proses pengolahan benih berlangsung. Proses pengolahan benih dimulai dari pemanenan. Panen biji berarti panen buah karena umumnya benih didapat dari buah yang sudah masak. Berbicara tentang kemasakan benih dibedakan menjadi dua, masak morfologis dan masak fisiologis. Masak morfologis ini keadaan ketika benih mencapai kesempurnaan struktur seperti struktur embrio, kulit benih, dan kotyledon atau endosperm. Kemudian masak fisiologis, keadaan saat benih yang mencapai masa fisiologis ditandai dengan vigor dan viabilitas benih yang maksimal, serta bobot kering yang maksimal. Kemudian untuk indikator dan kriteria dari pemanenan adalah secara visual berdasarkan perubahan warna atau ukuran. Kemudian sangat subjektif, bergantung dengan indera manusia. Secara fisik kriterianya adalah mudah atau tidak buah tersebut terlepas dari tangkai buah. Uji ketegaran buah atau penetrometer. Secara fisiologis, laju respirasi sangat baik diterapkan pada komunitas yang bersifat klimaterik, kurang cocok pada komunitas yang non klimaterik. Kemudian tahap selanjutnya adalah ekstraksi benih. Ekstraksi benih atau biji ini diperlukan karena buah berisi benih yang banyak. Bagian-bagian buah mengandung inhibitor yang menghambat perkecambahan, misalnya pada tomat. Metode ekstraksi ditentukan oleh tipe buah, seperti tipe buah kering dan tipe buah basah. Berikut untuk tipe buah basah, buah yang mengandung jus dan pulp dapat mengalami proses fermentasi segera setelah panen, misalkan pada biji kakao. Untuk menyelesaikan masalah tersebut dilakukan dengan membuang daging buah atau depulping untuk mencegah penurunan viabilitas benih dan investasi mikroorganisme. Kemudian pada buah kering, buah akan membuka sendiri apabila dikeringkan, terutama apabila buah tersebut dipetik ketika masak yang tepat. Dilakukan dengan perontokan atau threshing secara manual atau dengan mesin khusus. Tahap selanjutnya adalah pengeringan. Pengeringan ini bertujuan mengurangi kadar air benih sehingga aman untuk diproses lebih lanjut, terhindar dari kerusakan. Kemudian tidak berkecambah dalam penyimpanan. Kadar air dalam benih yang tinggi mengakibatkan laju respirasi tinggi sehingga cadangan makanan dan energi cepat habis. Kemudian peka terhadap kerusakan oleh suhu yang tinggi dan juga peka terhadap serangan hama dan penyakit. Namun, jika kadar air dalam benih tersebut sangat rendah, beberapa benih mungkin tidak dapat berkecambah atau mati. Teknik-teknik pengeringan antara lain penjemuran dengan sinar matahari secara konvensional, bisa dilaksanakan di lantai jemur, atau juga bisa menggunakan mesin pengering yang menggunakan sistem hembusan udara yang panas. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Beberapa tipe mesin pengering. 1. Tipe bin dryer. Alat pengering berbentuk cerobong dan dilengkapi dengan bak-bak pengering. Lalu, tipe jalur, column dryer. Benih dengan ketebalan antara 20-40 cm mengalir melewati ruang udara yang kering. Tipe tong berputar, rotating drum dryer. Benih berputar di dalam tong
yang dilalui udara panas atau kering, sehingga semua benih akan terkena udara kering tersebut. Ini adalah contoh gambar dari 3 alat pengering di atas. Yang pertama, tipe bin dryer, tipe jalur atau column dryer, dan terakhir tipe tong berputar, rotating drum dryer. Prosesing selanjutnya adalah pembersihan dan pemilahan. 1. Pembersihan. Memisahkan calon benih dari kotoran seperti tanah, daun, dan batang, serta benih hampa. 2. Pemilahan. Mendapatkan keseragaman benih dari sisi ukuran, bentuk, maupun berat jenisnya. Kedua, pemilahan. Mendapatkan keseragaman benih dari sisi ukuran, bentuk, maupun berat jenisnya. Pembersihan dapat dilakukan secara manual dengan cara ditampi atau dengan menggunakan peralatan seperti air screen cleaner. Beberapa alat pemilahan benih yang banyak digunakan adalah intended cylinder, memisahkan berdasarkan panjang benih; gravity table spreader, memilah benih berdasarkan berat jenisnya; precision grader, memilah benih berdasarkan lebar benih. Perlakuan benih. Jenis seed treatment berdasarkan sifat dasar dan maksud perlakuan. 1. Desinfeksi benih. Bertujuan menghancurkan patogen yang telah menginfeksi benih dan menetap di dalam kulit benih dan jaringan-jaringan yang lebih dalam. 2. Desinfestasi benih. Bertujuan untuk menghancurkan spora atau patogen yang menempel di kulit atau permukaan benih tanpa menempel atau menginfeksinya. Ketiga, proteksi benih. Bertujuan menyelimuti atau melindungi benih atau kecambah muda dari infeksi atau kerusakan oleh patogen, terutama pada awal pertumbuhan. Alasan produsen benih melakukan seed treatment. Pertama, perlakuan tersebut dianjurkan. 2. Perlakuan benih yang diberi perlakuan menguntungkan. 3. Benih yang diberi seed treatment lebih mudah dijual. Di bawah ini merupakan contoh benih yang diberi perlakuan. Yang berwarna kuning, benih tanpa perlakuan, dan yang berwarna merah atau merah muda dengan perlakuan pengisida. Pengemasan benih. Pengemasan benih bertujuan untuk mempermudah dalam penyaluran dan transportasi benih, dan melindungi benih selama penyimpanan, terutama dalam mempertahankan mutu benih seperti Ka, Bb, dan Agar, serta menghindari dari serangan serangga. Proses pengolahan benih tomat. Pertama, belah buah tomat menjadi beberapa ukuran. Kedua, keluarkan biji dan lendirnya, lalu masukkan ke dalam wadah. Ketiga, aduk dan cuci sampai bersih. 4. Tiriskan benih tomat menggunakan kantong kasa nyamuk. Terakhir, keringkan atau jemur biji tomat. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengolahan benih. 1. Melakukan pemeriksaan peralatan pengolahan seperti lantai jemur, mesin pengering, mesin pembersih, dan pemilah sebelum pengolahan benih dimulai. 2. Hindari benih tercampur dengan varietas lain selama processing benih berlangsung. Ketiga, masukkan benih yang telah selesai diproses di dalam karung dan berisi label di luar dan di dalam karung. 4. Apabila alat pengolahan akan dipakai untuk varietas lain, maka dibersihkan terlebih dahulu alat-alat tersebut dan pastikan tidak ada benih yang tertinggal.